Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman ya, kita lanjutkan yang sebelumnya ya. Jadi error interlock itu sebenarnya bisa diatasi ya. Kenapa kok bisa diatasi? Karena selama saya melihat data di MIC ya, nah ini kan kabel center kan nomor 4 ini. Nah ini kabel center ini, di sini itu nggak pernah ada error yang menunjukkan ini error interlock tentang center lah namanya, ini center sinyal out of range. Jadi yang center ini nggak pernah terjadi error. Jadi walaupun voltasenya yang 5 volt ini ngedrop ya, di sini itu nggak bisa ngedrop di bawah 2,35 atau ketika voltase 5 volt ini naik, dia ini tidak bisa naik melebihi 2,65. Jadi ketika melihat downloadan ini nggak pernah muncul error ini. Jadi kan kasusnya sama kan, nomor ini output sinyal apabila nggak pengen muncul error seperti ini sama aja kalau di shop manualnya center sinyal off range, tapi sama aja kalau di output sinyal ini interlock lah. Tapi nggak ada kata-kata interlock ini ya, adanya ini ya karena saya menyebut interlock ya, ini spesifikasinya 2,35 sampai 2,65. Sedangkan interlock ini sama aja kan 2,35 volt sampai 2,65. Cuman peruntutannya kalau interlock ini dipakai output sinyal, sedangkan kalau sinyal out of range itu dipakai untuk kabel center nomor 4 ini. Nah, maka dari itu apabila tidak ingin muncul interlock ya kita harus mengkalibrasi terus-menerus yang output sinyal nomor 2 ini supaya menjadi seperti center sinyal output range. Kenapa kok center sinyal output range ini selalu bagus ya, mulai dari walaupun lifetime-nya udah 1 tahun 2 tahun itu tak tulis ya, center output ya, output sinyal. Kenapa kok kebanyakan 2,49 volt, terus kemarin saya pernah lihat itu 2,47 volt. Saya belum pernah lihat itu sampai loh ya sampai 0,45. Ini belum pernah 2,4 ini belum pernah saya lihat ya, karena kalau kabel center ini ya tak gambar lagi ya teman-teman ya, 1 2 3 4. Nah, karena kabel center ini nomor 4 dia selalu fix, dia selalu ibaratnya di las paten di hambatan sini. Jadi kalau berubah itu nggak susah karena udah benar-benar di sini. Nah, misalnya kok kabel 4 ini sampai berubah 2,40, berarti ya resistan di sini sudah jelek karena dia sudah nggak center. Tetapi ini nggak mungkin 2,45 aja nggak mungkin, apalagi 2,40. Jadi begitu, dia nggak pernah muncul error walaupun power 5 volt ngedrop sekalian sampai 4,85, dia nggak pernah muncul error. Karena apa? Ngedropnya ini jika dikurangi 0,1 dia masih aman, masih 2,37. Nah, kenapa output signal yang kabel nomor 2 ketika netral dia mengalami trouble ngedrop ya,
karena ini kan dia disambungkan ke sub. Nah di sini kan ada penyapu kan, penyapu dengan kontak 5. Jadi Hitachi ini sangat bagus ya, saking bagusnya dia ini yang kontak dengan karbon sini dia sampai dikasih kabel jumlahnya 5. Jadi apabila kabelnya jelek satu, masih ada 4 kabel. Sebenarnya bukan kabel sih, tembaga yang kakinya dibagi menjadi 5 seperti sendok lah. Jadi kalau satunya udah melenceng kan masih ada 4 kabel. Terus yang atas ini yang nyambung ke nomor 2-nya ini, 2-nya kan fix dia. Nah ini kan ntar ada apa, dia saya sebut sebagai 2 mata lah, karena dia ada titik 2 yang akan terhubung dengan nomor 2. Nah ketika 2 mata ini berputar, ini juga ikut berputar. Yang 2 mata ini akan menyambungkan ke nomor 2 ini. Nomor 2 kan fix ditaruh di atas ini. Nah sedangkan yang 5 ini sebagai penyapu atau wiper, ini dia akan menempel di karbon sini 1 sampai 3. Jadi gitu. Yang 2 mata. Jadi pertama sapu, penyapu itu dihubungkan dengan sub ini ya, sub putaran ya. Sub putaran itu ntar ke atasnya ini ada 2 mata. 2 mata ini dibentuk seperti spring ya. Dia selalu menempel dengan tembaga yang di atasnya berputar juga. Nah tembaga yang di atasnya ini fix yang akan dihubungkan dengan kabel nomor 2. Jadi untuk tembaga yang di atas yang karena dibikin spring selalu menempel, saya yakin ini jarang lah kalau dia putus ya, karena dia seperti spring, dia selalu menempel. Dan tembaga mungkin kalau rusak ya yang kaki 5 ini di sini sudah ada jeleknya, tapi itu kalau rusak itu berarti munculnya error low. Sedangkan kalau interlock, dia ini yang penyapu tengah ini dia tidak senter aja ke nomor 4. Maka dari itu kita harus rajin-rajin mengecek output sinyal nomor 2 ini apakah masih center apa enggak. Ya seperti ini. Kalau yang udah tak jelaskan kemarin, misalkan ini lever bagian kiri untuk potensio Y, ini kodenya analog underscore input 0. Jadi 0 kelipatan 6 ya, 0 6 12 18. Dimulai dari dari lever kiri potensio Y, terus lever nomor 6 lever kiri potensio X, terus nomor 12 ini lever kanan potensio Y, nomor 18 lever kanan potensio X. X Y bisa dilihat di sini. Nah, X itu kanan, X berarti di depan, Y berarti di samping kiri kalau kanan. Sedangkan yang left, X itu berada di depan, Y berada di kiri, left. Nah ini yang dimaksud output sinyal, yaitu kabel nomor 2 ini. Nah, kabel nomor 2 ini. Nah kenapa kok bisa berubah-ubah? Ini kan selalu digerakkan ke kiri atau ke kanan ya jika operasi ya. Pastinya akan terjadi mungkin lock nutnya sudah mulai fatigue ya, bergeser lah. Kalau bergeser pasti kan bisa beda sama nomor 4. Nomor 4 ini nggak mungkin bisa bergeser ya, karena dia dilas mati. Sedangkan penyapu ini dia kan dihubungkan dengan sub. Jika subnya ini bergeser dengan levernya, sub kan masuk ke lever yang sebagai adjuster itu pasti akan melenceng ya. Nah itu ditandai kemarin saya pernah lihat itu ya sampai 2,39 untuk unit Hitachi 2600. Saya nggak sebutkan anunya ya, kodenya ya. Ya saya sebutkan kodenya Hitachi Exa 7X0 gitu aja. X-nya nggak saya sebutkan ya, karena privasi perusahaan ya. Jadi jika melenceng di sini, misalnya udah melenceng kemarin itu yang melenceng LY, ada LX, ada RY, ada RX. Ini output sinyal nomor 2. L itu apa? Left. Y itu potensio Y. Terus ini L itu apa? Berarti lever kiri potensio X. R itu right potensio Y, right potensio X.
Nah, di sini kemarin saya pernah menjumpai 2,39 Y. Jadi udah melenceng, sedangkan untuk yang senternya 2,47. Yang senternya ini nomor 4, kabel nomor 4, ini kabel nomor 2. Kabel nomor 2, ini kabel nomor 4. Nah, senternya ya sebenarnya sudah kurang bagus, tapi yang lainnya kemarin kalau nggak salah ya kurang lebih 2,49, 2,49, 2,49. Ada yang 2,50, masih bagus lah 2,50, tapi nggak tahu antara berapa ini. Nah, ini ada yang kurang kopi, yang lainnya 2,4 berapa, 43 kah atau 4 berapa. Ini bagus, ini yang kanan ini 2,48 atau 49, hasilnya yang ini bagus, yang ini sudah mulai melenceng. Jadi ini perlu dikalibrasi. Nah, kalau nggak dikalibrasi, khawatirnya voltase 5 volt itu turun. Nah, ini otomatis turun juga jika ini udah melebihi 2,35, di bawah 2,35 volt, dia akan menyebabkan, berarti kalau LY berarti left lever, terus Y itu berarti F atau rear, F atau R sin interlock. Nah, interlock itu misalnya ini enggak di bawah standar loh ya, tapi enggak mesti di bawah standar loh ya, bisa jadi di atasnya ya. Soalnya saya pernah menemui juga itu yang habis trouble ya, itu potensio yang sebelah ini enggak saya ukur, RY RX, dia yang bagian paket. Nah, di sini itu 2,58, di sini 2,57. Dia muncul errornya apa belum saya lihat di downloadannya. Kemungkinan ya kalau muncul interlock loh ya, interlock. Yang ini masih bagus, masih 2, berapa, tapi nggak melencengnya, nggak jauh dari 5 lah, melencengnya nggak jauh dari ini. Kemungkinan karena ini trouble ya, jika trouble-nya dilihat di laptop kok downloadan interlock, bisa jadi voltase yang 5 volt itu naik. Jika voltase yang 5 volt itu naik, ini akhirnya naik juga kan. Misalnya jika 5 volt standarnya segini, tiba-tiba dia 5 volt ini naik 5,15 volt, dikurangin kan, dikurang 16 saja lah, nah berarti dikurangi 5,00 volt. Ini di sini itu berarti 0,8. Nah, 0,8. Nah, 0,8 ditambahkan dengan ini, tambah 0,8 ditambah 0,8, jadinya ini berapa? Ini jadi berapa? 2,66 ya, 2,65. Ini sudah muncul trouble interlock karena naiknya sampai 5,16. Kenapa kok dikurangin 5 volt baru dibagi 2 ya? Karena alasannya ya gimana ya, misalnya 5 volt, karena jika center kan misalnya 5 volt, ini bagus kan 2,5 kan, 5 dibagi 2 kan hasilnya 2,5. Misalnya di sini naik 5,16, berarti kan 5,16 dibagi 2 berarti kan 2,58 ya, 58. Nah, berarti asalnya dari mana? Misalnya ini 5 volt ya, voltanya 5 volt, di sini LY lah, LY itu 2,5, berarti kan kalau powernya 5 volt itu 2,5. Jadi misalnya powernya 5,16, berarti kan setengahnya kan
kan ini center, berarti di tengah-tengah sini kan center kan, berarti ya dibagi 2, asalnya 2,5 kan 5 dibagi 2, ini dibagi 2 berarti kan ketemu 2,58. Makanya ini kenapa saya dikurangin baru dibagi 2 untuk menjumlahkan ini, karena ya seperti ini rumusnya. Ya mudah-mudahan teman ngerti ya. Nah, kabel interlock. Nah, misalnya karena saya ulangin ya, karena yang bagian center ini nggak pernah muncul trouble interlock atau output sinyal out rank ya, out of rank, makanya kita harus sebisa mungkin disamakan dengan kabel center kan segini. Ini kalau misal ya jangan disamakan, kalau kabel senternya udah turun menjadi 2,47 ya ini ya jangan disamakan 2,47, kalau bisa ya 2,5, karena kalau berarti ini emang kan ya potensinya mungkin udah bergeser lah, ya harus disamakan standarnya 2,5. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kuncinya itu kalau trouble interlock, selama kita lihat di historikalnya tidak pernah ada trouble rank level, maksudnya center sinyal out of rank, berarti trouble interlock bisa diatasi dengan cara kalibrasi. Jadi yang perlu diperhatikan ya, misalnya di sini udah turun, kita perhatikan kabel center. Jadi Hitachi ini menurut saya sangat bagus ya, kenapa diciptakan kabel nomor 4 ini center ini, untuk mengetahui bahwa levermu ini masih center apa enggak, patokannya dengan sinyal nomor 4 ini. Jika sinyal nomor 4 sudah melenceng, berarti ya potensiumu sudah enggak center, sudah enggak bagus. Jadi selama ini saya enggak pernah muncul lihat ini enggak center, karena apa ya, masih kategori bagus nilainya gitu. Kalau potensi di pasaran kan cuman angkanya 1, 2, 3. Di Hitachi ini disempurnakan dengan menambah kabel nomor 4. Fungsinya apa ya, kita biar tahu kalau misalnya ada trouble interlock, kita pastikan dulu nomor 4 ini dulu. Kalau nomor 4 masih bagus, ya udah pasti bisa dikalibrasi, itu udah rumus, sudah pasti. Nah, munculnya interlock kan karena melenceng ya, sedangkan output sinyal nomor 4 ini kan nggak pernah melenceng. Jadi kita harus sebisa mungkin harus sama dengan prinsipnya kabel nomor 4, di tengah-tengah pas. Jadi misalnya nomor 2 ini penyapunya geser ke kiri, harus dipaskan ke kanan. Kalau gesernya ke kanan, harus dipaskan ke kiri. Itu tentang trouble interlock. Nah, sudah saya bahas ya kemarin ya. Jadi power ini 5 volt ini walaupun turun dengan naik ini nggak mungkin lebih dari 0,3 ya. Karena apa, di center ini nggak pernah muncul error internal lock ya. Jika ini turunnya sampai 4,7, ini dibagi 2 kan berarti berapa, 4,7 dibagi 2 bisa jadi 2,35 ya. Nah, ini pasti akan muncul error lever error ini. Kalau punyanya lever kanan ya berarti right level, kalau potensio Y ya center sinyal out of rank. Nah, ini karena nggak pernah muncul error ini, jadi seturun-turunnya power 5 volt yang untuk satu ini nggak mungkin turun sampai 4,7. Kalau 4,8 saya yakin ya nggak mungkin juga. Nah, misalnya ini turun ada errornya, itu bagus ya, karena kita bisa tahu ya turun ya ada errornya sih. Ini akan muncul error apabila turunnya udah 4,5. Lalu 4,5 dia ngomongnya power 5 volt low sinyal, loop ya, untuk loop, atau naik 5,5 volt. Nah, ini baru muncul error. Jadi ini naik turunnya nggak mungkin, karena nggak pernah ada muncul error ini, dan nggak mungkin juga sampai 4,7. Kalau udah turunnya sampai 4,7 atau naiknya sampai 5,3, pasti akan muncul error ini, output center lever ini. Berarti sampai 4 ini error interlock, ibaratnya out of rank gitu, out of rank ini.
Ya mungkin di sini cukup di sini ya. Nah, di langkah selanjutnya selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara ngecas potensio. Tunggu video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.